Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi kebijakan moneter. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanifah Nurma Anggraini dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 16. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Apa sih pengertian kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan yaitu suatu kebijakan dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jadi itu kesimpulan dari pengertian kebijakan moneter. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Artinya, jumlah uang yang beredar di masyarakat harus dikendalikan atau diatur sehingga barang dan jasa masyarakat dapat terkendali. Yang kedua, menjaga memelihara kestabilan nilai uang rupiah baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Maksudnya harga-harga barangnya dan jasa yang tercermin pada inflasi. Selanjutnya, memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang viral. Uang viral di sini yaitu uang elektronik. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya inflasi atau biasanya disebut dengan kenaikan harga barang secara umum. Yang ketiga, kita membahas macam kebijakan moneter. Apa sih? Ada berapa sih macam kebijakan moneter? Nah, macam kebijakan moneter dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau disebut juga dengan politik luar negeri. Kebijakan ekspansif ini meningkatkan pendapat agregat sehingga pendapatan nasional naik dan akan terjadi inflasi. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau disebut dengan politik uang ketat. Jadi kontraktif yaitu meningkatkan penawaran agregat sehingga menambah produksi barang, jasa nasional dan berakibat deflasi. Jadi itu macam kebijakan moneter. Yang keempat, kemudian kita membahas tentang peran kebijakan moneter. Apa saja sih peran-perannya dan gimana sih maksudnya? Peran kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya, ketika kondisi ekonomi negara stabil atau terkendali dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Nah, di sini stabil. Maksud dari stabil yaitu arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat. Lanjut peran yang kedua, yaitu menjaga stabilitas harga. Ketika ekonomi stabil, maka harga juga stabil. Tetapi sebaliknya, jika fluktuatif, lebih parahnya jika naik terus. Peran yang ketiga adalah menjaga kesempatan kerja.
penjelasannya yaitu ekonomi stabil di mana perputaran mata uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa. Para pengusaha dan investor akan tertarik untuk menanamkan modal di suatu daerah atau negara. Dengan begini, perusahaan akan butuh tenaga kerja. Itu menjaga kesempatan kerja. Dengan begitu. Dan yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, sebagai contoh, lewat satu yang sebelumnya dipanggil ekspansif. Ketika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi karena menurunnya suku bunga perbankan. Jadi itu peran kebijakan moneter dan penjelasannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas instrumen kebijakan moneter. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam instrumen kebijakan moneter. Jadi, instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu open market operation. Jadi, open market operation merupakan instrumen kebijakan yang diambil oleh pihak bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Lanjut, yang kedua, instrumen kebijakan diskonto, yaitu kebijakan yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku untuk mengatasi inflasi. Lanjut, yang ketiga, kebijakan kredit ketat, kebijakan dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Lanjut, yang keempat, kebijakan cadangan kaos. Jadi, merupakan instrumen kebijakan yang diterapkan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kaos. Yang terakhir, instrumennya kebijakan moneter adalah kebijakan dorongan moral. Dimaksud dengan kebijakan dorongan moral adalah dengan memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Jadi sekian dari saya, berikut tersebut penjelasan tentang materi kebijakan moneter. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.